Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam yang berbarakah ini kita bisa kembali berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, karena tidaklah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ketika sekelompok manusia dari kaum yang beriman berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka kebaikan yang sangat besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, maka di sini menunjukkan bahwasannya di dunia ada raudhatun min riyadil jannah, ada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melewati taman-taman surga tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farta'u, maka mampirlah, singgahlah sejenak. Singgahlah. Karena dengan kita singgah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Dengan sejenak kita singgah ke Riyadul Jannah tersebut, taman-taman surga tersebut, maka mudah-mudahan Allah jadikan pembuka jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksudkan dengan raudhatun min riyadil jannah ay majalisud dzikr, atau yang dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah majalisul ilm, yaitu majelis-majelis yang di sana dibacakan Al-Qur'an, kalamullah, dan yang dibacakan sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengharapkan kenikmatan, ketenangan, maka hendaknya dia singgah di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah siapkan di dunia, sebelum taman surga yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Maka ini yang menjadikan kita senantiasa memotivasi diri kita untuk senantiasa berusaha untuk mempelajari, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, kita melanjutkan masih di penjelasan dari kaidah yang kelima tentang
wajibnya tunduk, taat, patuh, berserah diri dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan tidak boleh bagi kita untuk menentang apa yang telah tetap yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Maka melanjutkan pembahasan yang lalu, maka siapa saja dari manusia yang berbicara tanpa ilmu, siapa saja yang berbicara tanpa ilmu, tidak lain pasti mengikuti hawa nafsunya. Maka siapa yang tidak berjalan di atas ilmu, maka yang dia ikuti adalah mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan padanya. Apa yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita dengar, dan apa saja yang ada dalam hati ini yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya yang lain, surat Al-Qasas ayat yang 50. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu. Dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, bighairi hudan minallah, yang dimana hawa nafsunya tersebut tidak dia tundukkan dengan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang, kepada kaum yang senantiasa berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, di ayat yang pertama tadi, kemudian di ayat yang kedua ini menjelaskan kepada kita bahwasanya siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya, siapa saja yang menggunakan pendengarannya, penglihatannya, hatinya mengikuti hawa nafsunya, maka mereka adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang menjadikan pendengarannya, penglihatannya, hatinya mengikuti hawa nafsunya, maka dia telah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang hamba tersebut telah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan dia menjadikan pendengarannya, penglihatannya, bahkan hatinya menuruti, mengikuti hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang berbuat zalim. Innallaha la yahdi al-qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang berbuat zalim. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu tidak akan pernah mampir, tidak akan pernah menyapa siapa saja yang ada di dalam hatinya hawa nafsunya.
Barang siapa di antara manusia yang lebih dominan di dalam hatinya adalah hawa nafsunya, maka di sana dengan sendirinya hidayah itu akan menolaknya. Hidayah tidak akan mau menyapanya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampir dan menghampiri, bahkan menyapa orang-orang yang masih sibuk dengan hawa nafsunya dan disibukkan dengan hawa nafsunya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadikan pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita tunduk dan mengikuti hawa nafsu kita. Karena itu menjadi sebab utama penghalang dari mendapatkan dan menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 3 dan 4, "Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid." Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membantah tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membantah tentang sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bighairi ilmin, tanpa petunjuk ilmu, tanpa mengikuti ilmu yang datang dari Allah. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Dan syaitan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas, maka Allah katakan syaitan itu bisa berupa minal jinnati wan nas, bisa berupa jin dan juga bisa berupa manusia. Adapun jin itulah yang tidak nampak. Adapun manusia ini yang nampak, yang ada di sekitar kita, di hadapan kita, di samping kita, di belakang kita, yang membisikkan kita, yang mengajak kita untuk menentang dan membantah kalamullah, membantah nabinya, membantah sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara manusia yang mereka kerjaannya, amalannya adalah apa? Untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, membantah Allah Subhanahu wa taala, membantah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, membantah sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti syaitan yang jahat. Kutiba alaihi annahu, yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu, Allah telah tetapkan pada syaitan, man tawallahu, barang siapa yang mengikuti syaitan, fa annahu yudilluhu, maka yang pasti adalah syaitan akan menyesatkannya. Allah telah tetapkan bagi syaitan, barang siapa yang mengikuti syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan syaitan sebagai perantara yang menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yudhilluhu, maka syaitan akan menyesatkan orang-orang yang mengikuti siapa? Mengikutinya. Wa yahdihi ila adzabis sa'ir, dan syaitan akan membimbing mereka yang mengikuti syaitan ila adzabis sa'ir, menuju azab neraka Allah Subhanahu wa taala, menuju neraka sa'ir. Jadi barang siapa yang berkawan dengan syaitan, maka apa? Dia akan menyesatkannya dan akan menggiringnya menuju neraka sa'ir. Dan ini sangat erat kaitannya dengan mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah hakikatnya orang-orang yang mengikuti syaitan itu sendiri. Maka barang siapa yang berkawan dengan syaitan,
Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai kawannya, orang-orang yang dia ikuti, maka syaitan akan mengantarkannya, menggiringnya menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan peringatan bagi kita untuk mengikuti hawa nafsu dan mengikuti petunjuk syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Katakan wahai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batana, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, wal itsma, dan perbuatan dosa, wal baghya bi ghairil haq, dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujjah untuknya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula mengharamkan bagi kita mengada-ngadakan atau berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang tidak diketahui. Berkata atas nama Allah apa yang tidak kita memiliki ilmu dengannya. Ini diantara amalan-amalan yang menjadikan kita atau merupakan penjelasan dari kita mengikuti syaitan dan mengikuti hawa nafsu. Yaitu diantaranya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan berupa larangannya, yaitu melakukan dari perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan juga melakukan perbuatan dosa, kemudian melanggar hak manusia tanpa hak, tanpa alasan yang benar, wa an tusyriku, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang juga kepada kita melakukan perbuatan kesyirikan, malam yunazzil bihi sultana, yang dimana kesyirikan itu tidak ada sedikit pun bukti hujjah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang kita dari melakukan, berkata, berbuat atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ma la ta'lamun, yang kita tidak mengetahui ilmunya. Maka kita tidak boleh mengerjakan, mengamalkan, melakukan amalan yang kita tidak mengetahui ilmu tentangnya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin yang meninggal dunia, maka beliau SAW menjawab, wallahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lah yang maha tahu atas apa yang telah mereka kerjakan. Allah yang maha tahu atas apa yang telah mereka kerjakan. Karena sesudah datang petunjuk, kemudian mereka tidak mengikuti petunjuk tersebut, maka amalan mereka, atau ketika itu masih anak-anak dan masih belum baligh, maka mereka diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keputusannya, hukumnya, maka dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda." Tidaklah suatu kaum tersesat sesudah dia mendapatkan petunjuk, kanu alaihi illa utul jadala, melainkan apa? Mereka biasa melakukan apa? Perdebatan. Mereka biasa melakukan perdebatan, yang dimana debatnya bukan untuk mengenal dan mendapatkan kebenaran, tapi hanya untuk apa? Bertengkar saja. Kemudian
Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf, "Ma dharabuhu laka illa jadala." Mereka tidaklah memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud untuk apa? Untuk membantah saja, untuk berdebat saja. Jadi ketika telah datang firman Allah, ketika telah datang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah datang penjelasan yang sahih yang benar, maka apa? Mereka menimpali perkataan, mereka membantahnya. Maka dengan bantahan tersebut atau dengan menentangnya, ini menjadikan apa? Balhum qaumun khasimun. Maka kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka adalah kaum yang senantiasa suka bertengkar, bukan untuk mendapatkan kebenaran dan mengamalkannya, namun hanya untuk apa? Memperdebatkannya saja, atau debat kusir. Ini sikap seorang muslim ketika telah datang ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya, maka ketika telah datang perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka kewajiban bagi seorang muslim dan mukmin untuk menerima, untuk pasrah, untuk tunduk dan taat dengan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya, dan tidak menentang sedikit pun. Bahkan disebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya, tidak ada sedikit pun dalam hati kita rasa berat dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Maka itulah bukti keimanan yang benar yang ada di dalam hati kita. Bahkan di sini dibawakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan di sini disebutkan bahwasanya wanita pertama kali yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istri-istrinya. Beliau berkata, yaitu Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan peringatan untuk kita semuanya. Inna abghadar rijali ila Allah. Sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci Allah, orang yang paling dibenci Allah azza wa jalla, al-aladdul khasim, adalah orang yang paling keras untuk membantah, menentang firman Allah, menentang sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dibenci oleh Allah. Kalau sudah kita masuk ke dalam orang yang paling dibenci oleh Allah, maka ini menjadi sebab terbesar dan menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tadi katakan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan hidayah, membimbing orang-orang yang zalim. Kenapa? Orang-orang yang zalim, mereka di dalam hatinya isinya menentang dan membantah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya? Karena apa? Karena Allah sudah membencinya. Sebagaimana kita ketika seorang manusia ada salah, atau ada salah seorang guru yang kalau sudah benci betul sama, atau kita benci sama seseorang,
maka sudah pasti bagaimana apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah membenci seorang hamba, maka pintu mana yang akan terbuka untuknya untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah Allah? Pintu mana dia akan bisa masuk? Maka di antara sebab yang menjadikan kemurkaan Allah, kebencian Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling Allah benci, abghad. Karena Nabi SAW katakan abghad, manusia yang paling Allah benci, orang yang paling Allah benci, al-aladzul khasim, orang yang paling keras membantah, orang yang paling keras menentang qala Allah wa qala Rasul, apa yang Allah katakan dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hati ini dipenuhi dengan penentangan, membantah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka ini alamat yang sangat membinasakan kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari hati yang keras ini, hati yang isinya adalah untuk menentang dan membantah kalam Allah wa kalam Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah datang perintah untuk apa? Untuk menegakkan salat, untuk menegakkan salat dengan berjamaah bagi laki-laki di masjid. Kemudian Nabi SAW perintahkan untuk merapatkan dan tidak menutup apa? Muka. Maka sudah, kita mendengar, kita pasrah, kita tunduk, kita taat, tanpa kita menentang dengan perkataan siapapun, bahkan dengan hawa nafsu kita. Karena apa? Riwayat-riwayat yang memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat berjamaah bagi laki-laki dan mengerjakannya dengan merapatkan shaf, dan juga apa? Ketika sholat tidak dengan menutup mukanya. Maka ini riwayatnya sabit dari Nabi SAW. Apa yang kita bisa pertentangkan ini? Maka kalau dalam hati kita masih menentang permasalahan-permasalahan tersebut, maka hendaknya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menentang itu berarti kita mendahulukan perkataan makhluk daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Lebih mendahulukan fatwa, lebih mendahulukan golongan, kelompok atau perbuatan siapapun dari manusia daripada apa yang diperbuat dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali mereka yang memiliki uzur. Bahkan sholat berjamaah pun kalau ada uzur wajib naumatan, maka dia ada uzur. Gitu. Lain lagi. Adapun ketetapan yang datang dari Allah dan Rasulnya, ini wajib kita terima dengan setunduk-tunduknya, sepasrah-pasrahnya, untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah berkurang tauhidnya. Masya Allah. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak mau pasrah, tunduk, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah berkurang tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berkata dengan ra'yunya, pendapatnya, hawa nafsunya, atau taklid kepada orang yang mempunyai ra'yu dan mengikuti hawa nafsu, ini kita. Atau kita taklid kepada orang yang mempunyai pendapat, orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Setelah datang nas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang jelas, yang sahih, maka berkuranglah tauhidnya menurut kadar jauhnya ia dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih berat lagi di sini dikatakan sesungguhnya ia telah menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum arbaban min dunillah, Rabb selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka ikuti dan mereka taati. Ini konsekuensinya. Berarti apa? Maka sesungguhnya ia telah menjadikan sesembahan selain Allah. Kalau dia apa tadi? Masih mengikuti ra'yunya dan hawa nafsunya, atau taklid kepada orang yang mengikuti ra'yunya dan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala katakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya yang ia ikuti, sebagai Rabbnya yang dia sembah, dia taati? Karena dengan mentaati hawa nafsu itulah ibadah. Mentaati hawa nafsu itulah bentuk dari ibadah sudah. Maka kata Allah, afara'aita, tahukah engkau orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Ilahnya, sesembahannya. Wa adallahumullahu ala ilmin, dan Allah sesatkan mereka karena mereka tidak mengikuti ilmu, atau Allah sesatkan mereka atas ilmu Allah Subhanahu wa taala karena mereka di dalam hatinya dipenuhi dengan apa tadi? Mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti ra'yunya, tidak mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bahkan yang paling berat sesudah itu, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Sesudah Allah palingkan, sesudah Allah sesatkan dengan atau sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan pada pendengarannya dan hatinya khatam, penutup. Allah kunci pendengaran dan hatinya. Tidak lagi sanggup mendengar kalam Allah, tidak lagi sanggup merenungkan kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidayah tersebut tidak bisa masuk ke hatinya. Jangankan masuk ke hatinya, lewat telinga aja mental ibaratnya tadi. Karena apa? Allah sudah tutup telinga dan hatinya. Ini bagi mereka yang tadi sudah menjadikan hawa nafsunya dan ra'yunya adalah agamanya. Tidak mau menundukkan hawa nafsunya dan ra'yunya, mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulnya dengan pemahaman yang benar. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, dan Allah pun jadikan penglihatannya ghishawah, penutup, tidak bisa melihat. Dia bisa melihat tapi dia tidak bisa menerawang, tidak bisa melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa menunjukkan petunjuk, siapa yang akan bisa memberikan petunjuk kepadanya ketika Allah sudah menutup hatinya, ketika Allah sudah menutup pendengarannya, ketika Allah sudah menutup penglihatannya. Afala tadhakkarun, maka mengapa kalian tidak mau mengambil pelajaran? Dan ini sudah banyak kita saksikan, di mana manusia mereka tersesat karena apa?
Allah sudah jadikan telinganya, pendengarannya, penglihatannya, hatinya tertutup semuanya. Tidak bisa mendengarkan kalam Allah, tidak bisa mendengarkan kalam Rasulullah SAW, tidak bisa memperhatikan itu, dan tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Na'udzubillah. Kalau sudah seperti ini kondisinya, ini jasad sudah hanya sekedar tinggal jasad tanpa ruh. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang mengikuti kaidah yang keenam, kaidah yang kelima ini. Karena kaidah yang kelima, kewajiban bagi seorang hamba, kewajiban bagi seorang manusia, dan khususnya kewajiban bagi seorang muslim dan mukmin untuk pasrah, tunduk dan taat kepada apa yang telah Allah katakan dan kepada apa yang telah disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kalau kita sudah tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau pasrah kepada Allah dan Rasulnya dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasulnya, maka berarti apa? Dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya, yang dia taati, yang dia ikuti. Dan kalau sudah demikian, kata Allah apa? Wa adallahu ala ilmin. Berarti Allah sudah sesatkan dia berdasarkan ilmu Allah. Berarti apa? Allah sesatkan seseorang bukan apa? Bukan begitu saja, tapi ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena dia menutup dirinya dari Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau menengoknya, memahaminya, mengamalkannya. Maka dengan ilmu Allah sesatkan orang tersebut. Dengan dia menentang Allah dan Rasulnya, Allah sesatkan dia. Yang dengannya, karena Allah sudah dengan sebab perbuatannya tersebut, Allah jadikan pendengarannya, wa qalbihi wa basarihi, hatinya dan penglihatannya itu tertutup semuanya. Dan ini merupakan kerugian di atas kerugian, kesengsaraan di atas kesengsaraan. Ketika seorang hamba Allah jadikan pendengarannya, penglihatannya, bahkan hatinya sudah tidak bisa melihat lagi. Maka kata Allah, faman yahdihi, siapa di antara manusia yang bisa menunjukinya, min ba'dillah, sesudah Allah. Maksudnya kalau Allah sudah apa? Menutup dia, menyesatkan dia, mengunci seluruh pendengaran, penglihatan dan hatinya, siapa yang bisa memberikan petunjuk? Maka di sini kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah apa? Agama ini. Di dalam kita memahami agama ini, di dalam kita mengambil agama ini, tidak bisa. Karena tadi, kalau kita mengambil dan taklid kepada orang-orang yang mengikuti ra'yunya dan hawa nafsunya, maka konsekuensinya ini, kita pun akan apa? Dijadikan oleh Allah apa? Terkunci semua. Pendengarannya terkunci, penglihatannya terkunci, hatinya pun terkunci. Afala tadakkarun. Maka hendaknya kita menjadikan pelajaran. Hendaknya kita mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan. Nah, ini penjelasan dari kaidah yang ke-5. Kemudian penjelasan kaidah yang ke-6 ini panjang sekali. Monggo barangkali ada yang tanyakan sebelum saya masuk ke kaidah yang ke-6. Berarti ayat ini itu untuk kaum muslimin, bukan untuk orang kafir. Lebih khusus untuk kaum muslimin. Terkhusus di sini adalah untuk orang-orang muslim dan mukmin yang mereka sudah menyatakan dirinya, mengakui dan membersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
maka dia harus tunduk dengan setunduk-tunduknya dengan penjelasan yang kita bawakan tadi dari ayat-ayat dan hadis tadi. Walaupun ketetapan ini berlaku untuk semua manusia. Semua manusia memiliki kewajiban untuk mengenal Allah dan mengenal Rasulnya, tunduk kepada Allah dan tunduk kepada Rasulnya. Maka siapa saja yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, berarti lebih tadi. Maka termasuk di sini, siapa yang Allah berikan hidayah, siapa yang akan memberikan hidayah kalau Allah sudah tutup, Allah sudah kunci pendengaran, penglihatan dan hatinya. Siapa yang sudah dikunci sama Allah pendengaran, penglihatan dan hatinya? Orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Maka orang kafir adalah mereka orang yang paling sudah terkunci di sini, kecuali mereka masih ada usaha untuk mengenal kebenaran, mengenal Islam yang benar. Maka di sini sesuai dengan usahanya Allah akan bimbing. Tapi ketika dia tidak mau untuk menerima dan mencarinya dan mengenalnya, maka sudah, kunci itu tidak bakal lepas. Tidak ada yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya kalau dia sudah kunci rapat. Kan gitu. Berarti yang mengunci pendengaran, penglihatan dan hati sinten? Dia sendiri. Maka siapa yang bisa membuka kunci ini? Siapa yang bisa mengetuk untuk memberikan hidayah? Maka ini berlaku untuk semua manusia dan khususnya kepada hambanya yang muslim dan mukmin. Karena perintah untuk mengenal Allah, perintah untuk mengenal agamanya, perintah untuk mengenal nabinya, ini perintah untuk seluruh manusia. Wal asr innal insana lafi khusr. Ini demi masa, Allah bersumpah demi masa, karena menunjukkan manusia itu tidak bisa lepas sedikit pun dari masa. Bahkan manusia tidak bisa membayar atau mengganti masa tersebut ketika telah hilang darinya. Maka manusia sangat terikat erat dengan masa. Kemudian Allah katakan innal insana lafi khusr. Allah katakan di sini mencakup seluruh manusia yang masuk dalam definisi manusia. Maka mereka semua sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam keadaan rugi, binasa, celaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang mau beriman. Dan dijelaskan oleh para ulama, iman disinilah yang mengharuskan seorang hamba kalau mau dia melepaskan kerugian dari dirinya, dia harus menuntut ilmu. Karena dengan ilmu inilah akan menumbuhkan iman yang benar, yang dengannya dia beramal, kemudian wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka ini berlaku untuk semua manusia, yang mukmin maupun yang kafir, masuk semua. Namun ini tadi lebih khusus untuk kita semua yang sudah menyatakan sampai detik ini keislaman kita, tapi masih belum paham, masih belum mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka inilah perintahnya, maka inilah kewajiban kita. Allah a'lam bishawab. Orang yang menjadikan hawa nafsunya lebih didahulukan daripada ketetapan Allah dan Rasulnya itu, katakan tadi mengurangi ketakwaan. Betul. Dalam artian bagaimana penjelasannya gimana? Apakah dia itu karena dan ketika seseorang mendahulukan hawa nafsunya, berarti dia telah mentaati hawa nafsunya. Maka ketika seseorang telah mentaati hawa nafsunya, berarti dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dia telah mulai meninggalkan ketaatannya kepada Allah. Nah, ketika seseorang itu telah meninggalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ini dia telah mengurangi
kesempurnaan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi ketika seorang itu sudah mulai mentaati hawa nafsunya, mendahulukan hawa nafsunya daripada perintah Allah, maka di sini dia telah mendahulukan hawa nafsunya daripada Allah. Dan dengan dia mendahulukan hawa nafsunya daripada mentaati Allah, maka disinilah menunjukkan kesempurnaan tauhidnya itu tidak lagi sempurna. Berarti apa? Bahkan tauhidnya ini mulai berkurang sebesar atau bergantung dengan sejauh mana dia mentaati hawa nafsunya. Semakin besar taatnya dia kepada hawa nafsunya, semakin besar pula berkurang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia sudah jadikan hidupnya mentaati hawa nafsunya dan meninggalkan Allah dan Rasulnya, maka dia telah meninggalkan seluruh tauhidnya. Maka bergantung kepada ketaatannya tersebut kepada hawa nafsunya ini. Karena dan yang dimaksud mentaati hawa nafsu berarti dia lebih mendahulukan akal, lebih mendahulukan ra'yu, lebih mendahulukan pendapat daripada mendahulukan apa? Ketaatan kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Allah betul, belum. Oke. Dalam masalah ini berarti itu semuanya berkadar atau sesuai dengan pembangkangan dia, membantah dia atau pengingkaran dia kepada Allah dan Rasulnya. Ketika pengingkaran tersebut sampai pada menghilangkan keseluruhan imannya, maka baru akan menjadikan hilang seluruh tauhidnya. Namun ketika masih ada, maka tetap dia adalah seorang muslim. Tetap dia seorang muslim. Bahkan di antara akidah Ahlus Sunnah yang tidak diyakini oleh orang-orang Khawarij. Kalau orang Khawarij di antara akidahnya pelaku maksiat, bukan lagi pelaku kekufuran kesyirikan, pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Maksiat itu apa? Berarti tingkatan pelanggarannya di bawah kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Maksiat. Seperti apa? Berzina, minum khamar, judi dan yang misalnya. Maka pelaku maksiat kata orang-orang Khawarij dan yang memiliki pemahaman Khawarij, maka mereka kafir, khalidun finnar. Kafir kekal di neraka. Ngeri. Tapi Ahlus Sunnah enggak. Pelaku maksiat mereka tetap muslim, tapi berkurang imannya. Makanya Ahlus Sunnah meyakini iman itu berkurang dan bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Karena apa? Tidak akan pernah berkumpul ketaatan dan kemaksiatan. Yang namanya ketika dia berbuat taat berarti naik itu imannya. Ketika dia melakukan kemaksiatan berarti itu turun imannya, berkurang. Dan itulah akidah Ahlus Sunnah. Dan ini indahnya Ahlus Sunnah. Mereka tidak mudah begitu saja mengeluarkan saudaranya dari wilayah keislaman. Wilayah keislaman dan dari ketauhidan. Bahkan di dalam akidah Ahlus Sunnah menjelaskan ada tingkatan kekufuran di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man lam yahkum," barang siapa yang tidak berhukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan dari hukumnya, dari syariatnya. Kemudian Allah katakan, "Faulaika humul kafirun," maka mereka adalah orang-orang termasuk golongan orang-orang kafir. Maka berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ulama dari sahabat, seorang ulama yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Rasulullah dan di sisi umat Islam, Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan dari wilayah keislaman. Berarti apa? Dia melakukan amal kufur,
tapi amalannya tidak sampai mengeluarkan dari wilayah keislamannya dengan prosedur dan syarat yang ditetapkan oleh para ulama yang mengetahuinya. Karena apa? Ada harus ditegakkan hujjah dan hilang seluruh penghalang-penghalangnya. Sampai di situ. Ketika seseorang melakukan kekufuran itu, karena berhukum dengan selain hukum Allah itu kekufuran. Tapi apa? Ini tingkatannya kufrun duna kufrin atau kufrun asghar. Kufur yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari wilayah keislaman. Tapi orang-orang khawarij katakan sudah tidak ada kafir asghar, tidak ada. Tapi apa langsung? Kafir kharij minal millah. Kafir keluar dari Islam, murtad sudah. Itu orang-orang khawarij. Adapun ahlus sunnah, kaidah yang telah ditetapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dalam masalah ini. Tetap dia adalah sebagai seorang muslim ketika dia merasa salah dan dia terjatuh dalam perbuatan kufur. Maka Allah a'lam. Betul. Mengikuti hawa nafsu kan di sini dijelaskan bahwa dia telah tersesat. Karena tersesat itu kan tempatnya di neraka gitu. Iya. Berarti di sini mengikuti hawa nafsu dalam perkara-perkara dosa besar. Dalam perkara-perkara yang menjadikan dia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Betul. Iya. Iya. Okay. Lalu kalimat itu Rasulullah itu menyuruh untuk siapa yang sebenarnya, untuk orang berislam apakah orang muslim? Saya belum paham maksudnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke? Ditujukan kepada perintahkan pada untuk yang meninggal kaum muslimin atau non muslim. Oh, ngoten. Biasanya kan menggunakan tiap barang pengadilan pasti menggunakan kalimat innalillahi. Oh, terus. Nggih. Rasulullah itu apakah kalimat itu untuk siapa yang sebenarnya? Artinya orang muslim atau orang berislam? Nah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini kalimat yang masyru' dari Nabi SAW dikatakan ketika ada salah seorang dari saudara kita yang meninggal dunia. Dan ini untuk yang muslim yang pastinya. Makanya kalau kita mendengar pengumuman tersebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, enten lanjutannya mboten? Enten lanjutannya mboten? Enten kan? Enggak mungkin tiba-tiba orang nyalain mic ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un selesai. Enggak ngomong selanjutnya. Tapi apa? Biasanya lanjutannya apa? Telah meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah saudara kita muslim yang pastinya. Dan tidak ada ceritanya kalau yang meninggal itu non muslim atau kafir itu diumumkan di masjid pertama niku, dan kemudian kalimat ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang muslim. Adapun selain muslim maka mereka tidak dikatakan dengan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Allah a'lam bishawab. Itu mungkin jawaban saya. Oh, dari artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua hanyalah milik Allah, semua milik Allah. Inna lillah wa inna, sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita semuanya akan kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dikembalikan kepada artinya ini umum. Tapi yang mengajarkan ini sinten? Mengajarkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup dan juga ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sesudah beliau, kalau ada yang meninggal itu orang kafir, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani atau selain mereka yang kafir, yang musyrik, kemudian apa? Dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan itu. Maka berarti apa? Kalimat ini tidak boleh digunakan untuk selain orang Islam. Berarti kalimat ini khusus untuk umat Islam. Bagi saudara-saudara kita masih muslim, walaupun mereka terjatuh ke dalam tadi maksiat, dalam kebid'ahan, bahkan mungkin dalam kesyirikan, tapi kesyirikannya mereka karena tidak tahu, karena kejahilan. Karena mayoritas masyarakat kita, mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut karena sebab apa? Belum tahu. Mayoritasnya itu. Jadi kita katakan musyrik dan tidak dikatakan muslim, ya susah juga, karena mereka mengaku muslim, walaupun mungkin pengakuannya tersebut masih dalam KTP saja, kecuali di sini kalau itu sudah berkaitan, dia buktikan dengan tidak pernah sholat. Ini yang berat. Mereka yang terjatuh dengan perbuatan-perbuatan tersebut, kemudian diiringi dengan dohirnya, dia tidak pernah sekalipun sholat sepanjang hayatnya, maka ini yang berat. Maka para ulama hampir-hampir bahkan dikatakan sepakat dalam masalah ini. Para ulama apa? Mengatakan mereka yang tidak pernah sholat, tidak pernah mengerjakan sholat, nggak boleh disolati, karena mereka kafir. Karena tidak ada jarak antara seorang hamba dengan kekafiran kecuali dengan apa? Tarkus sholat, karena dia meninggalkan sholat. Maka ini sudah berat sekali kalau sudah ini. Maka kalau masih ada dari saudara kita yang demikian, ini yang harus kita terus ingatkan mereka, sholat. Walaupun tidak bisa ke masjid, paling tidak tetap sholat di rumah. Paling tidak. Karena kalau sudah tidak sholat sama sekali, ini yang berat. Karena mereka, alasan mereka tidak mau sholat dan berat untuk sholat, segen untuk sholat. Di antara sebabnya mereka itu malu. Karena apa? Sholatnya nggak bisa, bacaannya nggak bisa. Itu alasan terberatnya paling yang saya pernah dapati dan yang saya dapati itu, sehingga mereka berat untuk sholat, tidak mau bahkan sholat. Tapi ketika mereka masih mengerjakan sholat, maka dia masih muslim. Masih muslim. Karena diantaranya penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau katakan kecuali orang yang meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat, dia sudah kafir. Ini yang paling berat di sini. Nah, makanya tadi ketika kita mendapati ada masih dari keluarga kita, paling tidak kita arahkan mereka, bimbing mereka masih sholat. Paling tidak harus sholat. Itu. Allah Ta'ala al-Muslim. Dan sholat tidak harus dengan apa? Kalau dia tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, cukup dengan apa? Cukup dengan Allahu Akbar. Bisanya Allahu Akbar, Allahu Akbar terus ya gak apa-apa. Bisanya Subhanallah, Subhanallah tok tidak apa-apa. Sementing sholat dulu. Itu. Karena masyarakat kita ini masih ada yang seperti itu, masih. Masih. Kalau kita di pondok mungkin ngiranya nggak ada, tapi ternyata ketika kita masuk di tengah-tengah kaum muslimin, ternyata masih ada, betul, Masya Allah. Maka penjelasan ini emang harus disampaikan. Paling tidak minimal tetap sholat, walaupun dengan bacaan-bacaan yang ringan tadi.
dengan zikir-zikir yang dia tahu, yang dia paham sudah. Paling enggak itu. Niku wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan untuk penjelasan kaidah ke-6 ini tentang dalil akli. Insya Allah kita jelaskan di pekan yang akan datang insyaallah. Pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Di mana dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil nas yang sahih. Maksudnya apa? Selamanya sampai tegak hari kiamat, akal yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Selamanya tidak akan pernah bertentangan. Dan penjelasannya nanti. Ini penjelasannya ya cukup seru juga, masya Allah. Penjelasannya. Karena ini yang sering kita dapati di tengah-tengah kita. Insya Allah ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan kita semakin mengokohkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti dengan setunduk-tunduknya apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha bagi kita untuk melaksanakannya dan menjalankannya. Dan kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.